Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati dengan NIM E1A020052. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah kurikulum pembelajaran. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Pendidikan dalam sejarah peradaban anak manusia merupakan komponen kehidupan yang paling arjan. Semenjak manusia berinteraksi dengan aktivitas pendidikan, semenjak itulah manusia telah berhasil merealisasikan berbagai perkembangan dan kemajuan dalam segala lini kehidupan mereka. Bahkan, pendidikan adalah suatu yang alami dalam perkembangan manusia. Secara paralel, proses pendidikan pun mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik bentuk metode, sarana maupun target yang akan dicapai. Karena hal ini merupakan salah satu sifat dan keistimewaan dari pendidikan, yaitu bersifat maju. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, pemerintah harus terus berupaya melakukan berbagai reformasi dalam bidang pendidikan. Dan sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan sebuah kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum ini dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum memiliki 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Kurikulum itu merupakan alat yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan dan digunakan sebagai rujukan di dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan dapat berubah secara menyeluruh jika negara tersebut sedang mengalami perubahan dari negara dijajah menjadi negara merdeka. Banyak masyarakat yang beropini bahwa katanya kalau ganti menteri berarti ganti juga kurikulum. Namun nyatanya tidak seperti itu. Kenyataannya, perubahan kurikulum adalah bentuk sebagai pengaruh dari perubahan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Jadi kalau undang-undang pendidikan nasional berubah, maka kurikulum pun juga akan berubah. Contohnya seperti Rencana Pelajaran 1950 merupakan konsekuensi lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Kurikulum 1994 merupakan konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Kurikulum di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah mengalami 9 kali perubahan. Berarti sekarang 10 kali perubahan karena berubahnya kurikulum dari K13 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Jenis-jenis kurikulum yang pertama itu ada kurikulum 1947 atau biasa disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Pada masa kemerdekaan, muncul kurikulum yang namanya yaitu Kurikulum 1947. Istilah yang digunakan pada saat itu dalam bahasa Belanda yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran. Dan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris kurang familiar di kalangan masyarakat pada saat itu. Jadi pada saat awal kemerdekaan, mereka menyebutnya dengan Leerplan dalam bahasa Belanda. Sedangkan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris kurang familiar di kalangan masyarakat. Bersifat politisi adalah salah satu ciri kurikulum 1947.
karena dari awalnya berkiblat pendidikan Belanda yang dirubah untuk kepentingan nasional. Dapat dipahami bahwa sistem pendidikan kolonial dikenal dengan sistem yang sangat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibangun dengan membedakan layanan pendidikan bagi anak-anak Belanda, anak-anak Timur Asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi dibagi menjadi golongan strata sosial bawah dan priai. Pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif, namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme. Struktur program dalam Rencana Pelajaran 1947 dibagi menjadi dua bagian, yaitu program menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Adapun struktur mata pelajaran pada kurikulum Rencana Pelajaran 1947 bersifat terpisah-pisah, atau dalam konteks kurikulum disebut dengan separated kurikulum. Yang kedua yaitu kurikulum 1952 atau biasa disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun 1952 dilakukan perbaikan pada kurikulum di Indonesia yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih memerinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952 dan belum menggunakan istilah kurikulum. Kerangka kurikulum 1952 relatif sama dengan kurikulum 1947. Namun demikian, sistem pendidikan nasional sudah menjadi tujuan kurikulum ini. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah mempengaruhi munculnya kurikulum 1950 ini. Bagaimana cara hidup yang baik sangat penting untuk dihubungkan dengan karakter yang menjadi pintu tujuan sebuah perbaikan kurikulum. Dan kehidupan nyata di masyarakat atau tematik menjadi yang paling menonjol dan sekaligus menjadi ciri khas kurikulum 1952 ini. Dalam konteks Rencana Pelajaran Terurai 1952, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu yang pertama moral, kecerdasan, emosionalistik atau artistik, terus keterampilan dan jasmani. Yang ketiga ada kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rencana Pendidikan 1964. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecah masalah atau problem solving terhadap berbagai masalah yang ada. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersikap aktif, kreatif, dan produktif, menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang dan yang ada di masyarakat. Cara belajar yang digunakan kurikulum 1964 adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Selain itu, Hari Krida ditetapkan pada hari Sabtu oleh pemerintah. Apa itu Hari Krida? Hari Krida artinya pada hari tersebut peserta didik diberikan kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing, seperti kegiatan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan berbagai bentuk permainan.
Kurikulum 1964 direncana agar mampu menjadi alat untuk mencetak manusia Indonesia Pancasialis yang sosialis dengan sifat-sifat seperti yang termaktub dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Yang keempat ada kurikulum 1968. Sifat politis melekat erat pada awal kemunculnya kurikulum 1968, mengganti kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai hasil dari pemerintah Orde Lama. Jika dilihat dari aspek tujuannya, upaya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama lebih ditekankan pada kurikulum 1968 ini. Perubahan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila terjadi pada kurikulum 1968 ini. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kiblat dalam penerapan kurikulum ini secara murni dan konsekuen. Jumlah dari keseluruhan mata pelajaran pada kurikulum 1968 ini berjumlah 9 mata pelajaran. Pelajaran di kurikulum ini bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan nyata yang terjadi di lapangan. Kelahiran kurikulum 1968 karena adanya pertimbangan politik ideologis yang dianut pemerintah saat itu, yaitu Orde Baru. Correlated subject kurikulum menjadi ciri khas struktur kurikulum 1968 ini. Artinya bahwa materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan pada jenjang selanjutnya. Kurikulum 1968 identik dengan muatan pada muatan teoritis, tidak berkaitan dengan objektif di lapangan atau kehidupan nyata. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum ini sangat bergantung oleh ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun 1960-an. Selanjutnya ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah hanya menjalankan. Kurikulum 1975 berprinsip tujuan dari pendidikan harus efektif dan efisien. Kurikulum 1975 banyak mendapatkan kritik dari pelaksana di lapangan. Guru dibuat sibuk menulis perincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 memiliki beberapa prinsip pelaksanaan, yaitu yang pertama, pendidikan harus berorientasi pada tujuan. Yang kedua, menggunakan pendekatan integratif. Dalam arti, agar tujuan pembelajaran menjadi tujuan yang integratif. Terus yang ketiga, dalam daya dan waktu menekankan koefisien dan keefektifannya. Terus yang keempat, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan PPSI. Perubahan tingkah laku peserta didik menjadi tujuan utama dari kurikulum ini. Terus yang kelima, stimulus dan respon yang dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku. Karena tujuannya adalah perubahan tingkah laku, maka teori pembelajaran yang digunakan adalah teori belajar behavioristik. Kurikulum 1975 memiliki 3 program. Yang pertama, pendidikan umum, pendidikan akademi, dan pendidikan keterampilan. Pendidikan umum meliputi pendidikan agama, pendidikan moral Pancasila, pendidikan olahraga dan kesehatan, pendidikan kesenian. Selanjutnya, program pendidikan akademi meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan sosial, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Program pendidikan keterampilan yaitu
Yang pertama pilihan terikat, yang kedua pilihan bebas. Yang keenam ada kurikulum 1984 atau biasa dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Artinya penyempurnaan dari kurikulum 1975. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Dalam hal ini, faktor tujuan tetap penting meskipun sudah menggunakan pendekatan proses. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Subjek belajarnya adalah siswa. Model seperti ini dinamakan active learning karena siswa yang akan selalu aktif dalam pembelajaran. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Yang ketujuh ada kurikulum 1994 atau separate subject kurikulum. Kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 dipadukan menjadi kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran kurikulum ini yaitu lebih berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan ya menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Tujuan dan proses kurang berhasil dipadukan di kurikulum ini. Muatan nasional dan muatan lokal sangat banyak porsinya. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjadi kurikulum yang super padat dan hasilnya juga kurang bagus. Kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah suatu konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum yaitu yang pertama, kompetensi berkenan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang kedua, kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilakukan siswa untuk menjadi kompeten. Yang ketiga, kompetensi merupakan hasil belajar atau learning outcomes yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran. Yang ketiga, kendala yang dirasakan oleh siswa, guru harus selalu memantau dan mengarahkan siswa agar kendala yang dialami bisa teratasi. Landasan hukum KBK 2004 adalah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 3. Ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi yaitu yang pertama, memperhatikan apa yang sah diperoleh siswa selama dilaksanakan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, hasil akhir dari sebuah pembelajaran adalah anak mempunyai agama dan keterampilan. Yang ketiga, metode pembelajaran bermacam-macam. Yang keempat, sumber belajar tidak hanya mengandalkan guru, namun dari segala sesuatu yang mengandung edukasi. Yang kelima, penilaian berdasarkan proses yang dilalui siswa dan hasilnya.
Yang kesembilan ada kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sejarah yang melatar belakangi lahirnya kurikulum KTSP merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Substansi kurikulum ini adalah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, tapi isi dan arah pengembangan pembelajaran masih memiliki keberhasilan. Karakteristik dalam paket kompetensi yang ada pada KTSP yang memiliki kesamaan juga dengan karakteristik kurikulum KBK. KTSP mempunyai karakteristik yang sama dengan KBK, yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan, revisi, dan penambahan dari standar yang sudah dibuat pemerintah. Mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, sampai pengembangan silabus. Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP telah membuat standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diturunkan dari standar kompetensi lulusan atau SKL yang dijadikan rujukan harus dari kompetensi inti dan standar kelulusan, sedangkan yang menjadi prinsip pengembangan adalah KBS yang dirancang untuk memberdayakan daerah dan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola serta menilai proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan daerahnya masing-masing. KTSP lahir dari semangat dari daerah-daerah bahwasanya pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dilihat dari pola atau model kurikulum, pengembangan KTSP merupakan salah satu model kurikulum bersifat desentralisasi. Landasan penyusunan kurikulum KTSP yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan. Yang kelima, Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Konsep dasar KTSP dan karakteristik kegiatan pembelajarannya meliputi 3 aspek yang saling berkaitan, yaitu kegiatan pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Yang ke-10, kurikulum 2013 atau biasa dikenal dengan K13. Berkembangnya teknologi adalah salah satu alasan yang relevan untuk menyempurnakan sebuah kurikulum. Berkaitan dengan pengembangan kurikulum, kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Meningkatkan proses dan hasil belajar yang diarahkan kepada pembentukan budi pekerti dan peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan adalah tujuan pendidikan karakter pada kurikulum 2013 ini. Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap anak didik secara holistik. Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditentukan oleh rapor dan merupakan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan anak didik. Adapun karakteristik kurikulum 2013 ini yaitu mengembangkan secara seimbang antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, siswa menerapkan apa yang sudah didapat di sekolah dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan afektif, kognitif, dan psikomotorik serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah maupun di masyarakat. Yang keempat, memberi kesempatan yang banyak kepada siswa untuk mengembangkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kelima, kompetensi inti dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Yang keenam, kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi inti harus sesuai dan sinkron. Yang ketujuh,
kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Artinya, organisasi horizontal dan vertikal. Landasan pengembangan kurikulum 2013 yang ada 3 landasan, yaitu landasan filosofis, yuridis, dan konseptual. Landasan filosofis yaitu berbagai etika dasar dalam pembangunan pendidikan adalah filosofis Pancasila. Yang kedua, filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai fundamental, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Selanjutnya landasan yuridis, yaitu yang pertama RPJMM 2010-2014, sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Yang terakhir, landasan konseptual. Yang pertama, pendidikan sesuai dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua, kurikulum berasaskan kompetensi dan karakter. Yang ketiga, pembelajaran disesuaikan dengan kondisinya. Yang keempat, pembelajaran aktif atau student active learning. Yang kelima, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Yang terakhir saat ini yaitu Kurikulum Merdeka Belajar atau KMB. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini, terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila, di mana dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagi satuan pendidikan yang memilih menggunakan kurikulum merdeka, ada 3 pilihan kategori implementasi kurikulum merdeka, yaitu kategori mandiri belajar. Satuan pendidikan menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka dengan menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan atau kurikulum darurat. Yang selanjutnya, kategori mandiri berubah. Satuan pendidikan mulai ajaran tahun 2022-2023 akan menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang disediakan oleh PMM sesuai dengan jenjang satuan pendidikan, yaitu perangkat ajar untuk jenjang PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, atau kelas 10. Yang selanjutnya, kategori mandiri berbagi. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka dengan melakukan pengembangan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan anak usia dini PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, atau kelas 10 mulai tahun ajaran 2022-2023. Landasan yuridis KMB diantaranya itu Kepmendikbudristek nomor 56 tahun 2022, pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran kurikulum merdeka sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Itulah materi pengembangan kurikulum di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.